Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah orang membaca zikir kalau acara kematian, misalnya dihubungkan dengan masalah ibadah tertentu, kalau lagi takziah, ini yang butuh bahasan. Gitu kan? Karena meletakkan sebuah ibadah atau menghubungkan antara ibadah dengan ibadah yang lain butuh dalil penyambung. Gitu kan? Membaca Al-Quran di rumahnya orang yang meninggal, ini pernah nggak Nabi contohkan? Kan gitu. Baca Qurannya mulia, baca surah Yasinnya mulia, berzikirnya la ilaha illallah mulia. Tapi dikerjakan pada saat orang lagi mati, cari dalil dulu, baru Anda kerjakan, gitu kan? Jadi jangan sampai kita mengira kita sudah beribadah tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam, itu yang saya tahu, gitu kan? Tentu kalau teman-teman yang melakukannya sudah punya dalil, ya silahkan dikerjakan. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah menemukan dalil masalah itu. Yang saya tahu adalah Nabi SAW kalau sedang bertakziah, beliau yang datang membawa makanan, menyabarkan, mendoakan, pulang. Itu yang ada dalam riwayat, gitu kan? Saudara-saudara, mari kita mencoba untuk mengklarifikasi, meluruskan beberapa doktrinasi ngajinya Syekh Khalid Basalamah, bahwa inti daripada orang yang takziah kepada orang-orang yang telah ditinggalkan oleh si mayit itu hanya semata-mata takziah. Artinya hanya semata-mata menghibur, menenangkan, kemudian memberikan makanan atau hal yang bisa menjadikan mereka senang dalam sebuah kesedihan dan kesusahan. Dan dia menggiring orang untuk menyatakan bahwa di takziah tidak tepat untuk membaca Quran, berdoa, zikir yang alhasil digunakan untuk mayit. Karena takziah itu sebenarnya hanya untuk orang yang ditinggalkan, bukan orang yang meninggalkan. Ini kesalahan besar. Ini adalah sebuah pemahaman yang salah. Karena dia telah memvonis bahwa memang tidak ada hal lain, walaupun itu ada zikir dan sesuatu yang baik, walaupun itu Quran sesuatu yang baik, baca la ilaha illallah yang baik, tapi tidak pada tempatnya. Ini juga lebih parah lagi. Walaupun dia mengatakan saya tidak tahu dan saya tidak pernah tahu ada dalilnya. Tetapi apakah dengan ketidaktahuan tentang hal yang menjadi dasar itu, kemudian dia menyatakan dan tidak tepat? Ini malah kurang tepat. Mari kita mencoba untuk melihat sebuah realitas bahwa orang-orang yang menuju kepada takziah atau menuju kepada orang-orang yang telah ditinggalkan, itu mereka juga diperbolehkan untuk mendoakan, karena hakikat sholat pun itu juga mendoakan. Takziah kemudian di sana sholat, bukan kemudian takziah kemudian pulang seperti yang disampaikan oleh Syekh Khalid. Tidak tepat itu. Bisa jadi orang takziah itu pada saat pertama dia ikut, ya, mulai dari mandinya, dimandikannya, kemudian dikafani sampai pada dia disolatkan, dia juga mendoakan. Bahkan membaca Quran pun diperbolehkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan, idza mata ahadukum falyaqra bi fatihatil kitab inda ra'sihi wa inda rijlaihi wa akhiri suratil Baqarah. Bacakan ayat Quran, bacakan Fatihah, dan akhirnya surat Baqarah di kepalanya dan di kakinya. Ini artinya ada perintah-perintah yang tidak diketahui oleh Khalid Basalamah. Ada sebuah dasar yang tidak diketahui oleh dia. Bahkan di dalam sebuah hadis dijelaskan,
Istaghfiru li akhikum. Ya, bacakan doa. Istighfarkan dia. Ya, supaya maaf dosanya. Was'alulahu tathbit, dan doakan dia husnul khotimah. Artinya doa, tidak mungkin orang takziah itu tidak berdoa. Dan ini adalah pemahamannya. Kalau kita kemudian mengikuti berarti kita terpengaruh oleh cara berpikirnya. Andaikan ada yang bertanya, kalau itu haram mana dalilnya? Kalau itu tidak diperbolehkan mana dalilnya? Mungkin tidak akan bisa jawab. Yang jelas kita harus mengikuti para ulama, para kiai, para salafus sholihin untuk melakukan sesuatu walaupun di dalam takziah, walaupun kita juga menenangkan, ya, supaya tidak susah, memberikan motivasi kepada yang ditinggalkan, tapi kita tetap harus berdoa. Bahkan di dalam kita harus tadarus, membaca Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah Yasin pada orang-orang yang meninggalmu. Artinya adalah bahwa membaca Quran, membaca zikir, membaca istighfar untuk orang yang meninggal pada saat takziah juga pun diperbolehkan karena tidak ada keharaman untuk membaca zikir, membaca Quran, dan juga membaca doa kepada orang yang meninggal. Bahkan ada anjuran-anjuran di sisi dasar-dasar yang lain. Alhasil, jangan sekali-kali terpengaruh oleh apa yang difatwakan oleh orang yang berbeda dengan kita, dan kita ikuti para ulama. Kita tetap mendoakan mereka, tetap membacakan Quran kepada mereka, kita tetap membacakan istighfar untuk mereka yang telah meninggal dunia. Insya Allah sampai dan insya Allah diterima Allah dan menjadi sebuah hal yang bermanfaat bagi orang yang meninggal, pun juga akan barokah bagi orang yang mendoakan. Semoga kita tetap dalam jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Terima kasih. Semoga kita barokah. Ya, klik subscribe Barokah Sunni. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.